ringan tapi pesannya nyampe gitu loh. Gitu. Jadi kayak misalnya lagi apa yang hype sekarang, apa yang happening sekarang. Ini ya ada kegiatan ini bikin konten ya, itu langsung persekian jam, menit itu harus iya apa ya ini yang bisa masuk ke konten media sosial seperti itu Mas. Kita juga banyak menanggapi kritikan dari masyarakat tuh yang ya pedes tapi ya emang iya gitu. Gimana gitu. Ya jadi Oke, kita balik lagi ya, masih bersama-sama dengan Ibu Siska dan juga Ibu Feby dari BNN ya, terutama di Departemen P2M. Dan kita balik lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru? Ngobrol seru seputar apa saja. Nah, ini kita tadi sudah ngobrol banyak di sesi yang pertama. Mungkin kalau ada yang ketinggalan, langsung aja cek di YouTube kita besok jam 6 sore untuk sesi pertama. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua dengan obrolan yang tentu saja kita sudah siapkan ya. Dan siapa tahu nanti ada tengah obrolan ada sesuatu yang dikepoin nih. Buat teman-teman yang kepo mungkin bisa langsung ke chatbox kita dan bisa tanya-tanya di sana. Apa aja kita akan coba diskusikan di sini ya. Buat teman-teman yang sudah join, thank you banget. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya nih. Nah, kalau ngomongin sosial media nih ya, kita kan lagi ngomongin sosmed tadi ya. Nah, konten apa sih yang sudah dihasilkan yang buat mendapatkan respon banyak di masyarakat? Contohnya konten-konten seperti apa yang biasanya dibuat? Kita itu biasanya yang dapat banyak respon dari masyarakat itu konten yang ringan tapi berbobot. Gimana ya? Ringan tapi pesannya nyampe gitu loh. Gitu. Jadi kayak misalnya lagi apa yang hype sekarang, apa yang happening sekarang, itu yang kita ikuti, tetapi tetap menyampaikan pesan-pesan di dalamnya kayak gitu. Kayak misalnya seputar tentang bahaya narkotika atau ajakan untuk rehabilitasi seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang ya mengikuti tren lah ya. Betul. Apa yang lagi ngetrend itu diikutin dan itu rupanya dapat respon yang cukup positif nih. Mungkin Bu Feby karena miminnya di sini ya. Menurut pengalamannya nih pernah konten apa nih yang pernah mungkin yang diingat nih yang pernah cukup booming? Konten yang cukup booming kemarin ini loh Mas, lagu. Iya, kita lagi cover. Cover lagu cover ini loh. Lagunya Noah. Tapi diubah jadi pesan-pesan edukatif tentang narkoba gitu itu. Gitu. Viewersnya kalau di YouTube itu sampai berapa ya? 3.000-an atau berapa? Kalau di Reels Instagram itu 10.000 atau berapa gitu. Cukup banyak di Reels ya. Iya. Oke, jadi intinya konten yang memang lagi booming pada saat itu ya. Betul. Gitu. Oke, nah kalau ngomongin konten yang booming ini kan kita berarti harus ini sebagai admin ya, Bu Feby itu juga harus mengikuti tren yang ada ya. Dan tren itu bisa dibilang dalam waktu kayak gini cepet doang banget. Bisa berubah. Bisa berubah. Hari ini hype apa, besok udah ganti. Betul. Nah, jadi memang itu memang tantangannya sih Mas. Mungkin namanya penyuluh narkoba. Penyuluh narkoba itu secara tradisional ya kita penyuluhan aja. Tapi tantangan di era sekarang itu kan ini ya ada kegiatan ini bikin konten ya, itu langsung persekian jam, menit itu harus iya apa ya ini yang bisa masuk ke konten media sosial seperti itu Mas. Karena terus terang ya ini pantauan di kami, konten-konten edukasi itu malah cenderung tidak dilihat. Yang tadi seperti disampaikan Mbak Feby, receh tapi berbobot. Nah itu kan tantangan yang luar biasa ya. Artinya orang tuh kadang-kadang kalau scroll medsos persekian detik udah bosen seperti itu ya. Jadi kita di tampilan pertama itu udah harus berpikir nih apa biar orang tuh tetap lihat, tetap stay. Terima kasih juga buat adik-adik magang ya di BNN kan beberapa adik magang dari Brawijaya, dari dari Unisma, UMM seperti itu ya. Mereka memberikan masukan kepada kami. Mbak ini loh yang sekarang lagi musim, ayo kita garap konten seperti ini dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat sih Mas. Karena memang kita harus mampu menampilkan pesan edukatif dengan hal-hal yang tanda kutip ya receh tadi. Mungkin berupa guyonan, mungkin berupa ini ya obrolan ringan. Karena memang ada
ini sih kisi-kisi khusus ya dalam penampilan medsos kami itu tidak boleh menampilkan misalnya alat-alat ini ya, narkotika. Alat-alat narkotika. Takutnya itu kan menjadi contoh. Betul, menjadi pemicu. Iya, betul. Alat nanti misalnya tambah kepo, apa itu ya? Gitu tambah misalnya pengen jarum suntiknya atau mungkin alat bongnya atau mungkin daminya seperti apa ya, maksudnya kita ini mengedukasi, tapi kalau untuk mereka yang sudah pernah menggunakan atau korban penyalahguna ini melihat barang-barang seperti itu sensitif Mas. Jadi kalau kita mungkin orang yang tidak pakai ya, lihat jarum suntik kan experience-nya itu beda ya. Kalau sakit aku ke dokter ini tuh suntik bikin sembuh. Nah kalau mereka yang pengguna itu sudah lain ini pola pikirnya. Jadi kita harus hati-hati di situ. Makanya untuk mempertajam pesan anti narkoba ini lewat konten itu harus bikin orang noleh ya ibaratnya. Mereka misalnya kayak kemarin yang kita garap konten yang terakhir itu sebenarnya menggambarkan adik-adik ini lagi menyalahgunakan narkotika jenis sabu kalau nggak salah ya. Itu harus sesoft mungkin kita tampilkan bahwa mereka itu lagi pakai. Nah, lagi pakainya itu dengan gimana? Akhirnya dengan ditunjukkan dengan bahasa tubuh dan guyonannya. Itu. Jadi tidak terkesan bahwa menunjukkan si ini tuh lagi sakau, si ini lagi transaksi atau si ini lagi nyimeng kayak gitu. Jadi memang sehalus mungkin supaya bisa kena ke masyarakat juga dan ditonton, dilirik gitu. Itu sih. Sebenarnya kalau konten kita selain konten yang memang edukatif itu, kita biasanya kegiatan sih, Mas. Kegiatan apa yang sedang P2M laksanakan atau kegiatan apa yang BNN sedang lakukan, itu biasanya kita kontenin di Instagram maupun Facebook dan lain-lain. Jadi itu ya, istilahnya membuat konten tuh jadi kayak sesuatu yang ini ya, digalakkan ya sama BNN ya. Iya, betul. Ya memang kalau ngomongin konten itu tadi tergantung tren. Bisa berubah sepersekian detik. Dan itu tadi saya juga baru tahu juga kalau rupanya ada batasan ya. Nggak boleh menampilkan beberapa hal yang mungkin itu memang peraturannya dari BNN ya. Di samping itu juga kita setiap hari Senin itu kan ada rapat pimpinan ya. Jadi kepala BNN RI, kemudian BNNP, kemudian dan seluruh jajarannya itu ada rapat dan pastinya akan di absen. Absen tentang siapa nih yang 5 followers terendah Instagram misalnya. Jadi kita di rapat Mas. Jadi kita para admin itu para tim kreatornya di masing-masing satker berkompetisi secara sehat. Untuk bersama-sama untuk menciptakan konten yang baik, kemudian pesannya nyampe, viewsnya banyak, kemudian bisa tersalurkan ke masyarakat gitu sih. Iya betul sih saya lihat ini di follow-nya juga banyak ini ya dari BNN, dari instansi BNN yang lain ya, dari kota lain maksudnya. Rupanya itu juga di balik layar ini ya, kayak semacam kita dipacu dipacu ya, buat menaikkan followers lah, menaikkan engagement dan lain sebagainya. Nah kalau ngomongin tantangan tapi selain yang mungkin berkonten tadi, kira-kira tantangan apa sih kalau di sosial media? Tantangannya itu kalau di sosial media kadang interaksinya ya kadang terus betul. Di setiap media itu interaksinya beda-beda. Kadang kita juga banyak menanggapi kritikan dari masyarakat tuh yang pedes tapi emang gitu. Gimana gitu. Jadi kritikan gitu. Jadi kadang masyarakat ini BNN ini kerjanya apa sih ya gitu-gitu. Kok nggak nyata-nyata, kok narkoba nggak selesai kasus narkoba gini-gini. Itu ada komentar pedas gitu. Ya tinggal bagaimana kita menanggapi karena memang kan narkoba itu tidak bisa selesai dalam waktu dekat gitu kan. Harus kita bersama-sama bersinergi, bergandeng tangan untuk melawan narkoba ini sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya narkoba sendiri kan bermanfaat untuk ilmu medis dan ilmu pengetahuan. Tapi kadang yang berbahaya dan menjadi
bahaya itu adalah ketika disalahgunakannya itu. Nah gitu. Jadi kan ya kita bersama-sama lah untuk memerangi narkoba ini, untuk menuju satu tujuan yang sama, untuk menjadi Indonesia bersinar itu. Oke, jadi ada kesulitan di situ tadi ya. Iya. Mendapatkan interaksi ataupun kadang tantangannya ya dapat komentar pedas dan lain sebagainya. Tapi ya memang kalau dari komentar pedas atau itu kan sebuah kritikan lah ya. Kritikan iya. Kalau kita cermati Mas di TikTok ini ya sekarang terutama ya kan itu interaktifnya juga tinggi ya. Betul. Kadang-kadang kalau ada tampilan-tampilan konten yang orangnya kelihatan ngefly, kemudian bicaranya ngelantur, kemudian mungkin secara physically juga kelihatannya lagi kurang sehat, tapi tidak sehat secara ini, maksudnya penyalahgunaan gitu ya. Itu hashtagnya itu di bawah BNN, gitu? BNN lirik dong dan sebagainya. Nah itu suatu bentuk ini ya buat kami atensi masyarakat luar biasa. Jadi kami bisa melihat itu. Kemudian juga orang sekarang sudah lebih waspada. Artinya gini, kalau mungkin mohon maaf orang yang kurang sehat itu greges itu kadang-kadang kan kita tahu aduh lagi kurang enak badan ya. Ternyata sekarang orang sudah cerdas. Jadi orang yang mohon maaf cenderung diduga adalah penyalahguna, bahasa tubuhnya memang sudah berbeda. Itulah kenapa mereka mengabarkan di ini kan di komen-komen itu colet BNN, mention BNN dan sebagainya. Itu kita juga tahu kadang-kadang ada yang live itu mohon maaf sampai berapa jam itu ya nge-live terus, kemudian ada musik yang ada musik yang terus-menerus dibunyikan sebagainya. Secara normal nggak mungkin aktivitas orang aja 8 jam kerja ada breaknya ya. Capek itu. Nah itu sudah tanda kutip sesuatu seperti itu. Jadi ini Mas sekaligus media sosial ini sangat membantu sih. Karena untuk Kota Batu sendiri, kota yang saya rasa hari ini urban ya, karena kota wisata, banyak pendatang, kemudian generasi mudanya itu juga, ya mohon maaf, dulu kan lebih tradisional. Sekarang itu udah tahu dari kota-kota mana seperti ini, kemudian banyak kafe-kafe. Iya kan, pergaulan sudah nggak sama kayak dulu. Orang sudah lebih peka. Nah, dari media sosial ini kita harus bisa mengadaptasi. Oh, sekarang trennya Kota Batu ini di sini. Oh, lagi seperti ini. Nah, itu kita harus mampu untuk masuk secara soft approach tadi. Tantangannya ya luar biasa, Mas. Jadi doakan aja kami bisa terus collab dengan konsisten dengan masyarakat Kota Batu tentunya. Karena memang kalau kami hanya berdiam diri dalam kotak, itu agak sulit sih untuk menaklukkan penyalahgunaan narkoba ini, Mas. Seperti itu. Betul. Ya, kalau nggak bersinergi atau diem aja ya memang kalah jumlah. Dari berapa lawan berapa nih? Karena kita di BNN Batu cuma 37 jumlahnya. Bandingin di Batu dengan berapa orang, berapa ribu. Iya, itu memang membutuhkan kerjasama sama masyarakat ya. Betul, ya tadi benar tuh kalau misalkan ada orang yang live atau yang kelihatan secara fisik tadi itu langsung ada yang mention ya. Saya personalnya pernah lihat terus ada orang nge-mention Instagram salah satu BNN gitu ya. Supaya mungkin bisa dicek nih orang nih gimana. Oke. Nah, itu tadi salah satu dampak, salah satu hal positifnya dari media sosial nih ya. Yang mungkin BNN bisa ambil keuntungan atau bisa pakai untuk programnya BNN ini ya. Nah, untuk lebih memaksimalkan lagi nih, kira-kira apa sih program apa yang sedang dijalankan sama BNN untuk pencegahan ini? Dari segi media sosialnya? Ya, media sosial. Oke. Kalau kita sih tetap ya membuat konten-konten yang ringan tapi berbobot ya. Dimana kita selalu kalau berkonten itu melihat tren, kemudian biasanya disisipkan dengan komedi, karena biasanya komedi itu lebih gampang menarik. Masuk betul. Lebih gampang masuk dan menarik itu. Jadi gimana ya, tim kreatif kita tuh harus benar-benar ini bisa membaca pangsa, kemudian konten yang akan kita ciptakan juga yang istilahnya menarik lah gitu. Itu sih.
Kalau dari konten kita berikutnya yang di sosial media, kemudian juga yang sering dilirik juga konten-konten itu sebenarnya. Kalau konten yang dari segi durasi juga sebenarnya. Kalau kelamaan tuh biasanya males nonton, ya udah langsung di skip gitu. Iya, jadi di TikTok gitu ya. Benar. Jadi paling lama lah 1 menit, 30 menit itu udah cukup lah konten yang kita buat ringan tapi berbobot. Iya. Oke. Nah, kalau dibilang memang sosial media seperti yang dibilang tadi tuh kayaknya masa depannya bisa dipakai terus nih. Jadi emang bisa dibilang project yang berkelanjutan ya. Berkelanjutan, nggak mungkin berhenti atau yang ada malah nambah. Benar. Karena trennya berubah terus. Nah, kalau lihat tren itu saya juga tahu kayak ada salah satu portal berita itu yang juga menggunakan sosial media juga cukup baik nih. Jadi mereka menggunakan sosial medianya untuk bikin konten menyampaikan berita tapi dengan komedi, dengan parodi. Tapi ya tetap kena gitu. Itu memang itu yang lagi tren sekarang dan memang sepertinya mengarahnya ke sana untuk di Indonesia sendiri ya. Iya, karena kan memang kita juga untuk berkonten itu juga berhati-hati supaya tidak menyinggung beberapa pihak. Kemudian yang kita bawakan itu juga harus sesuai dan tidak berbenturan dengan instansi lain. Jadi saya harus hati-hati mengemas konten, mengemas informasi dan kontennya itu supaya bisa tersampaikan secara maksimal. Karena memang ya masyarakatnya majemuk ya, dari berbagai macam lapisan, kita nggak bisa menyeragamkan gitu lah ya. Kalau sekarang kan salah ngomong sedikit aja kan jari-jari sudah berbicara ya Mas ya. Betul. Netizen Indonesia. Iya, paling gercep netizen Indonesia. agak sulit memang. Tapi itu salah satu tantangan juga ya. Betul Mas. Ada plus minusnya Mas. Betul, ada plus minusnya. Kalau kita mau nargetin salah satu aja nih, yang lain gimana? Iya. Dan juga ini sih Mas, ada perubahan pola pikir sih kalau saya lihat secara umum ya. Jadi orang itu sebenarnya kalau dengar kata-kata BNN itu sebenarnya mohon maaf ya udah ngeri duluan. Jadi kayak BNN tes urin nih, mau rahasia kemana, mau nangkep dan sebagainya. Padahal saya sampaikan tadi di awal ya, ada hard approach yang memang harus kita lakukan karena memutuskan mata rantai peredaran narkotika itu adalah hal yang serius tentunya. Tapi soft approach ini juga tidak ketinggalan. Jadi orang dengan melihat tampilan Instagramnya BNN ya tentunya seperti Mbak Febi tadi bilang, BNN kegiatan dengan ini hotel-hotel sekota Batu, kemudian ada dengan ibu-ibu senam bro misalnya, kemudian ada dunia lagi pendidikan. Dengan dunia pendidikan, kepala sekolah dan sebagainya. Itu ini Mas, mereka akan merubah pola pikirnya, berarti BNN ini adalah merangkul masyarakat supaya mempunyai kesadaran. Karena kewaspadaan seperti ini sangat penting Mas, karena kami sebenarnya yang ditangkap oleh BNN ini kan bukan korban penyalahguna ya. Jadi ada yang memang pengguna narkotika, mereka yang memang menggunakan dengan sengaja, sudah menjadi habit, sudah ada kecanduan ya, sudah adiksi sekali, kemudian mereka butuh pertolongan secara medis dan non medis tentunya ya. Nah, ada lagi yang ini korban. Korban itu artinya ya mereka tidak sengaja menggunakan, misalnya dengan temannya minum, kemudian minumannya dicampuri obat-obatan dan sebagainya, kan bisa terjebak dalam situasi yang seperti itu. Kemudian juga misalnya mohon maaf ada di mobil, kemudian ternyata ada temannya yang pakai, ada rahasia di pinggir jalan dan sebagainya, ya satu mobil itu kan akan terkena dampaknya juga gitu loh. Artinya kalau masyarakat itu tahu dari medsos BNN bahwa kami ada rehabilitasi, kami ada penyuluhan kepada remaja, kami juga ada dialog interaktif, kami juga ada banyak kegiatan kreatif untuk adik-adik, itu mereka mau mendekat kepada kami gitu Mas. Dan itu sangat-sangat membantu karena memang visi misinya BNN ini terutama di bidang pemberdayaan, bahwa seluruh potensi masyarakat Kota Batu ini Mas, menyatukan visi dan misi untuk menggaungkan war on drug ini. Gitu. Jadi secara umumnya yang seperti saya sampaikan di awal,
Kota Batu ini menjadi kota yang tanggap ancaman. Jadi ada beberapa indikatornya sih, kami ada sebar kuesioner, kemudian kami punya beberapa relawan, penggiat dan sebagainya. Nah itu biasanya dalam 1 tahun Mas kita akan kalkulasi ya, ada parameternya, ada indikatornya untuk menentukan bahwa Kota Batu ini sudah tanggap belum atau masih merah. Jadi di daerah Batu ini akan kami petakan misalnya yang area kuning, area hijau, area merah ya. Nah itu penanganannya secara khusus, jadi nggak bisa disamakan semua. Iya, misalnya non sewu saya sebut salah satu daerah yang dikatakan rawan ya. Rawan karena mungkin di situ banyak villa, banyak homestay, banyak kafe, dan rata-rata pendatangnya itu kan apa ya, cuma stay sebentar kemudian move lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka menyalahgunakan di tempat situ. Nah kan yang kena Kota Batunya nih. Nah berarti di tempat daerah yang merah tadi harus kita edukasi, kita push lebih berat lagi, lebih ini lagi, berbobot lagi daripada yang daerah yang lain. Seperti itu Mas. Oke. Nah, selain itu juga kita ada ini Mas medianya, saya lupa, Simoru. Simoru itu apa nih? Si mobil biru. Jadi kita keliling setiap daerah-daerah itu kita keliling. Iya, ada kita biasanya jadwalnya itu seminggu 2 kali. Biasanya Kamis, Selasa dan Kamis. Itu biasanya kita keliling mengedukasi ke masyarakat, menginformasikan ke masyarakat seputar tentang P4GN. Itu lebih mendekat ke masyarakat. Jadi kita juga nanti kita stay di mana gitu, interaksi ke masyarakat, mau masyarakat nanya seputar narkoba atau kita juga tes ada urin, tes urin. Langsung di situ. Kemudian ada toiletnya. Terus ada ini apa contoh-contohnya apa narkotika jenis ini, jenis apa itu ada, kita ada contoh, ada miniaturnya gitu yang mungkin masyarakat kepengen tahu nanti kalau ketemu Simoru langsung mampir aja gitu. Selain itu juga kita juga ada di Mall Pelayanan Publik Among Warga di Among Tani itu kita juga buka di situ juga ada. Jadi kalau misalnya masyarakat yang jauh ke kota ke BNN Batu bisa ke Among Tani. Gitu. Iya. Sama sih Mas, pelayanannya sama seputar informasi tentang penyuluhan atau rehabilitasi atau tes urin pun bisa langsung di situ. Iya. Gitu. Oke. Itu tadi ada Simoru ya, itu saya baru dengar dan baru tahu sih. Si mobil biru, singkatan ya. Oke, itu kayak apa ya? BNN berjalan lah ya. Betul. BNN berjalan, kasarnya seperti itu. Iya. Ya tadi saya juga dengar bahwa stigmanya masyarakat itu harus berubah tadi itu ya. BNN dulu yang identik dengan hal yang kayak mengerikan tadi harus berubah. Kalau ingat zaman saya SMP itu 10-15 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu memang iya sih kalau misalkan ada BNN itu kayak wah ada apa nih? Ada apa nih di sekolah kok ada tim dari BNN ya memang. Tapi makin kesini juga masyarakat juga harus ini ya diedukasi bahwa BNN tugasnya nggak cuman itu aja gitu dan ada soft approach yang dipakai BNN juga. Iya betul Mas. Iya. Oke. Baik, ibu-ibu terima kasih buat waktunya. Kita sudah ngobrol banyak nih dari tim sosial media. Secara khusus ini kayaknya pertama ya kita ngobrolin sosial medianya BNN ya. Berarti ditunggu collab selanjutnya ya. Betul. Sosial media kita harus kolaborasi. Oke, baik terima kasih Ibu Siska dan juga Ibu Feby buat waktunya ya. Ini pasti masih sibuk nih, masih harus kemana lagi nih ya, sosialisasi atau ketemuin siapa lagi. Oke, jadi sampai di sini dulu buat teman-teman Ngobrol Apa semua yang sudah join di pagi hari ini, terima kasih. Dan tentu saja Ngobrol Apa akan selalu kembali setiap hari Senin 2 minggu sekali, artinya kita akan balik lagi 2 minggu lagi. Artinya tanggal 10 April. Tanggal 10 April kita akan balik lagi dengan konten dengan obrolan yang lainnya nih ya, dengan yang berbeda tentu saja karena awal bulan kita dengan yang lainnya. Kalau akhir bulan kita ketemu dengan BNN. Oke, berarti kita akan nanti ketemu lagi ya. 1 bulan lagi ya Bu ya. Akhir bulan April entah sama siapa lagi nih yang akan datang ya. Kita lihat aja. Dari bidang mana aja ya. Iya. Kita lihat aja 1 bulan lagi. Buat kalian yang penasaran langsung aja tunggu nih 1 bulan lagi kita ketemu sama siapa lagi. Baik, terima kasih Bu Feby dan juga Ibu Siska buat waktunya. Dan teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa berikutnya.